Shalom, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus. Di tempat tinggal saudara, di rumah saudara saat ini. Sungguh keberadaan kita saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita sambut kemuliaan demi kemuliaan bersama Tuhan. Denganmu Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Kami tak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami pegang hidup kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Come on, kita siapkan hati kita. Kita puji, kita sembah Tuhan kita. Kami tak pernah ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau yang menuntun. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, sampai kemuliaan selamanya Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Selamanya bersama-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah jaminan hidupku. Engkau segalanya bagi hidupku Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, sebab Engkau yang menjadikan kami senantiasa hidup dalam kasih. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa
ya Tuhan, kami bersama Engkau Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Kami bersedia hati Tuhan, untuk lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab Engkau sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Sungguh besar, Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu Layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Amin. Nyata di sepanjang, nyata di sepanjang hidupku. hanya darah-Mu Telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang lebih indah. Tiada kata yang bisa Melukiskan Engkau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan Dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh,
kekasih-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami bersama Engkau Tuhan, terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami rindu senantiasa menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mau terbang tinggi bersama-Mu dalam firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau kebenaran yang hakiki, Engkau kebenaran yang sejati Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, memuji menyembah. Lebih lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami sembah, kami puji Yesus Tuhan. Haleluya. Oh ya rata karalamasye, kami agungkan Engkau melebihi segalanya Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kami mau lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan selamanya. Selamanya Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Amin. Kita yang di rumah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita tunduk kepala dan kita menghampiri Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Di tempat ini, di rumah kami, Engkau ada ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam sorga. Kami mohon supaya kami hari ini diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan Kau membuat Tuhan mujizat-mujizat di dalam hidup kami. Kami berdoa supaya saat ini Kau menjamah kami semua. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan. Lakukan mujizat-mujizat demi nama-Mu ya Tuhan. Sebab kami adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuntun kami dalam urapan Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman memerdekakan kami, dan firman memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat para pelayan Tuhan hari ini. Dan kami persilakan untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudara semua, kita yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Dan kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau dengar tuntunan Tuhan kembali. Semuanya kita akan menyiapkan Alkitab kita. Semua kita menyiapkan firman Tuhan. Semua kita membuka hati buat Tuhan. Dan kita mau belajar apa petunjuk Tuhan buat kita pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengingatkan bahwa pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana kita menghadapi krisis. Jangan kita lupa bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Jangan kita lupa bahwa di tengah krisis Tuhan bisa membuat mujizat buat kita. Percayalah krisis ini akan selesai dengan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita panjang umur, kalau Tuhan memberi panjang usia dunia ini, maka krisis juga akan kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Sekarang kita akan memulai tema yang baru. Minggu ini Tuhan membawa kita untuk kembali mengingat atau kembali kita memahami bagaimana Tuhan berjanji memberkati kita kalau kita menjadi penyembah yang benar. Kita membaca lebih dahulu kitab Keluaran. Keluaran pasal 23 ayat 25. Saya undang semua kita buka Alkitab. Semua kita akan membacanya. Keluaran 23 ayat 25. Dalam ayat ini Tuhan berjanji kepada kita semua
bahwa kalau saudara dan saya hidup beribadah kepada Tuhan, ibadah itu berkenan kepada Tuhan, maka ini janjinya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bolehkah kita yang di rumah sama-sama membaca sekali lagi? Mari kita baca, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku yang kekasih, kita punya Allah yang hidup, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Dan Tuhan sudah berjanji kepada semua kita, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati roti makanan kita. Kalau kita orang Indonesia, nasi makanan kita. Sebab kita makan nasi, saudara. Tuhan memberkati, menjauhkan kita dari penyakit yang menyerang kita. Saya mau tanya, apakah saudara mau ngalami ini? Walaupun di tengah krisis, walaupun di tengah pandemi coronavirus, tapi Tuhan tetap memberkati makanan kita. Tapi Tuhan tetap melindungi hidup kita semua. Amin. Ibadah, kata Tuhan, menjadi sesuatu yang amat penting. Sekarang kita ibadah tidak di gereja, tapi di rumah masing-masing. Dan kadang-kadang alat kita serba terbatas. Bersyukur kalau saudara punya smart TV. Karena apa? Saudara bisa nonton ibadah dalam layar yang besar dan itu menolong saudara dengan suara yang baik juga. Tapi bagaimana yang ibadah hanya dengan handphone kecil? Suaranya juga kecil. Bukankah alat seperti itu juga terbatas? Itu bisa membuat ibadah kita menjadi ibadah yang kurang sungguh-sungguh. Karena keterbatasan. Tapi saat ini saya rindu, walaupun saudara mendengar firman ini, saudara melihat khotbah ini dengan HP kecil sekalipun, saudara sungguh-sungguh. Sebab ibadah itu mengandung janji buat saudara. Ibadah itu sangat penting buat kita semua. Tuhan yang berjanji, kalau saudara beribadah dengan benar, maka Tuhan yang memberkati rotimu. Tuhan yang memberkati kesehatanmu. Amin. Dia menjaga kita. Nah sekarang, bagaimana ibadah yang Tuhan senang? Bagaimana ibadah yang Tuhan kehendaki? Kita harus belajar dari perjanjian baru dan Tuhan Yesus telah menyampaikan esensi ibadah yang Dia inginkan dari murid-muridnya, dari anak-anaknya, dari orang-orang pilihannya. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, kita akan beralih kepada kitab Yohanes. Saudara silakan dengan cepat coba buka Alkitabnya supaya saudara bisa mengikuti. Saudara, Yohanes 4 ayat 23 dan 24, firman Tuhan berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, sebelum kita lanjutkan di ayat 24, saya ingin saudara mengerti, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang kata Tuhan menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyadari apa esensi sebuah agama, apa esensi iman orang kepada Tuhan. Penyembahan saudara-saudaraku. Dan Tuhan ingin menemukan kita menyembah Tuhan dengan benar. Kenapa ini saya sampaikan? Tuhan berbicara di dalam hati saya minggu ini. Tuhan ingin supaya walaupun kita ibadah di rumah, mungkin alatnya terbatas, tapi sikap hati kita sungguh-sungguh adalah penyembah. Sebab esensi iman, esensi kepercayaan, esensi agama adalah penyembahan, bukan hanya liturgi. Mari kita lanjutkan saudaraku yang kekasih. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus
menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mau tanya, siapa yang mau hidupnya selalu diberkati, makanannya diberkati, kesehatannya diberkati, maka ibadah kita harus benar. Dan ibadah yang benar adalah ibadah yang menyembah Tuhan dengan benar. Sekarang Tuhan mengajarkan dari mulut Tuhan kita, dari mulut Tuhan Yesus, dia mengatakan penyembah benar adalah mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita bahas satu-satu. Apa artinya dalam roh? Saudara, manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu adalah satu bagian rohani dalam diri manusia. Manusia batin yang dalam, hati nurani yang murni, yang datang dari Tuhan, yang memungkinkan manusia menyadari siapa penciptanya dan rindu bersekutu dengan Tuhan. Itulah manusia roh, saudara. Tapi jiwa itu adalah bagian lain yang agak berbeda dengan roh. Jiwa mengandung keinginan, pikiran, dan perasaan. Tetapi jiwa sudah tercemar oleh dosa sehingga tidak semua keinginan jiwa kita adalah menyembah Tuhan. Dan bahkan banyak kali jiwa kita menyeret kita untuk menjauh dari Tuhan. Tubuh adalah wadah dari jiwa dan roh. Dan Tuhan mengajarkan manusia yang menyembah Tuhan dengan benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh. Saudara, roh menunjuk kepada manusia batin. Spirit manusia atau hati manusia, bukan sikap jasmaniah manusia. Atau sekedar ibadah mengikuti liturgi agama. Kenapa saya berkata begini? Bisakah manusia beribadah hanya mengikuti liturgi tetapi tidak dengan rohnya? Bisa. Ikut ke gereja, ikut nyanyi, tapi hanya sekedarnya, tidak sampai di manusia rohnya. Saudara juga pasti bisa memahami, saudara pasti juga bisa menyadari apakah sebenarnya engkau beribadah, engkau menyembah, engkau memuji, engkau berdoa itu dari roh saudara atau hanya sekedar mengikuti liturgi agama kita. Saudara diselamatkan bukan karena agama Kristen, saudara bukan diselamatkan karena organisasi gereja, saudara bukan diselamatkan karena liturgi yang dibuat, harus ini dan itu. Tetapi saudara diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Dan karena kasih karunia itulah kita senang menyembah Tuhan sebagai rasa syukur dan iman kita. Amin saudara. Mau diberkati makanannya, mau diberkati kesehatannya, saudara beribadah dengan benar. Nah, ibadah yang benar, kata Tuhan, ibadah di dalam roh. Apa? Atau bagaimana manusia beribadah dalam rohnya? Siapa sih orang yang bisa beribadah dalam roh? Siapa orangnya? Yang pertama, orang yang bisa ibadah dalam roh menurut Alkitab adalah orang yang bertobat dan dilahirkan kembali. Yesus pernah berkata kepada Nikodemus dalam pembicaraan, kalau orang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudaraku, kalau orang belum bertobat dan lahir baru, dia tidak bisa melihat Tuhan dengan cara pandang yang benar. Tidak bisa, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah dalam hidupnya. Orang harus bertobat, lahir baru, baru kemudian dia bisa melihat kerajaan Allah. Saya akan baca buat kita. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara harus bisa membedakan antara dapat dan mau, itu beda. Semua orang mau melihat Tuhan, semua orang ingin melihat Tuhan, tapi tidak semua orang dapat melihat Tuhan. Semua orang ingin kerajaan Allah, semua orang mau kerajaan Allah, tidak semua orang dapat kerajaan Allah. Yesus berkata bahkan kepada ahli Taurat, ulama Yahudi, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudaraku, terus kita bertanya, bagaimana aku dilahirkan kembali? Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Yesus. Imani Yesus yang mati di kayu salib. Mati ganti kita. Menghapus dosa kita lewat pengorbanannya.
Dengan cara menerima Yesus, maka kita diampuni dosanya, kita dibenarkan, maka roh kita yang mati karena dosa menjadi hidup kembali. Saudara perhatikan ini, seorang yang lahir baru, rohnya akan hidup. Tapi orang yang tidak lahir baru, rohnya mati dan tersesat. Walaupun orang ingin melihat kerajaan Allah, belum tentu ia dapat. Karena Yesus berkata, hanya orang yang lahir baru yang dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, saya ingin kita menyadari orang yang lahir baru, orang yang sudah dipulihkan Tuhan adalah punya kesadaran ini. Minimal ada 3 hal dia sadar. 1, dia sadar hidupnya itu milik Tuhan. Kalau saya berkata begini, nanti kita bisa berkata, tapi semua orang kan tahu dia milik Tuhan. Ya, tahu dan sadar itu beda. Banyak orang kalau ditanya, kamu sadar nggak hidupmu itu milik Tuhan? Kamu diciptakan Tuhan. Semua orang berkata ya. Tapi lihat cara hidup mereka, lihat cara berpikir mereka. Sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Yang menunjukkan dia tidak punya kesadaran rohani bahwa hidupnya milik Tuhan. Tapi dengan dilahirkan kembali oleh kasih karunia Tuhan Yesus, orang yang dulu berdosa, yang jahat, yang tidak peduli tentang kebenaran, yang tidak peduli dengan Allah, tiba-tiba dia sadar hidupnya milik Tuhan. Hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Dia bisa mengatakan, aku membutuhkan Tuhan, aku merindukan Tuhan. Saudara, semua orang di dunia ini, bahkan kalau toh dia tidak beragama sekalipun, atau dia sudah lama tidak menjalani keagamaannya, kalau dia ditanya, sadarkah engkau bahwa Tuhan itu ada? Banyak orang berkata sadar, sadar Tuhan itu ada. Sadar enggak atau percaya enggak Tuhan itu pencipta? Banyak orang berkata, ya aku percaya. Tapi dalam prakteknya, berapa banyak orang yang menyadari sepenuhnya dia milik Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan, dia merindukan Tuhan. Dan yang terakhir, dia mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan. Tidak banyak. Tetapi berbahagialah kita yang telah dipilih oleh Tuhan hari ini. Jadi saudaraku, engkau di rumahmu, saya berbicara kepada para bapak, saya berbicara kepada para ibu, para wanita, saya bicara kepada anak-anak muda. Semua kita harus menyadari hidup kita milik Tuhan, membutuhkan Tuhan, merindukan Tuhan, dan harus kita persembahkan penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Roma 1 ayat 19 adalah kondisi kebalikan dari orang-orang yang lahir baru. Orang yang tidak dilahirkan kembali dalam Kristus. Demikian kata firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Roma 1, 19, 21. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Maksudnya begini, memang Tuhan itu secara nampak fisik tidak, tapi segala ciptaannya membuat kita sadar bahwa memang Tuhan itu ada dan Dia menciptakan segala-galanya, dan hati nurani kita tidak bisa memungkirinya. Itu maksudnya. Tetapi lihat orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, kalau saya mau menyembah dalam roh, maka yang pertama saudara harus mengalami pertobatan. Dilahirkan kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harus engkau alami. Engkau tidak boleh menjadi Kristen hanya gara-gara keturunan. Gara-gara ayah ibumu Kristen. Engkau harus mengalami perjumpaan secara pribadi dan mengakui, menerima dengan rela, dengan iman. Yesus adalah Tuhan bagimu. Maka dengan cara itu engkau akan dilahirkan kembali. Tetapi orang yang tidak dilahirkan kembali, pikirannya jadi gelap, menjadi sia-sia, dan hidup dalam dosa. Orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, rohnya mati. Saudara yang kekasih, ini adalah kebenaran. Tuhan ingin saudara di rumah-rumah saudara, saudara menjadi penyembah Tuhan.
Walaupun fasilitas terbatas, walaupun gak bisa ke gereja, belum bisa persekutuan kemana-mana. Tapi penyembahan itu bisa lahir dari hati kita sendiri. Sebab sekalipun kita ada di gedung gereja yang besar dengan banyak jemaat, sekalipun kita itu banyak orang di sekeliling kita, kalau hati kita memang tidak mau mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan, maka penyembahan tetap tidak terjadi. Saudaraku, penyembahan tidak pernah bisa dipaksakan, tapi bisa kita bangun dengan rela. Kalau saudara membaca Alkitab dalam perjanjian lama, kisah Nabi Elia, bagaimana Elia ingin ada pemulihan, bagaimana Elia ingin Tuhan akan memulihkan Israel setelah hujan tidak turun 3,5 tahun dan kelaparan melanda negeri itu. Maka cara Elia adalah membawa orang Israel membangun kembali reruntuhan mezbah. Mezbah apa? Mezbah penyembahan. Saudara ingin negeri kita pulih, saudara ingin gereja kita pulih, saudara ingin keluarga kita pulih. Mezbah penyembahan harus dibangun. Yang setuju berkata amin. Saya berdoa waktu saya sampaikan ini, saudara sungguh-sungguh mulai mengerti isi hati Tuhan. Tuhan tidak akan memandang seberapa kayanya engkau, seberapa pinternya engkau, berapa banyak talentamu, atau hebatnya masa lalumu, tidak. Tapi hari ini apakah engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan engkau menyembah Tuhan dalam rohmu. Bukan hanya mengikuti liturgi agama atau sekedar sikap jasmania semata. Tapi memang menyembah dari rohmu kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk selalu beribadah dalam roh. Sebab bila roh kita tidak terhubung dalam penyembahan kepada Tuhan, roh kita akan jadi lemah. Saya yakin yang saya ucapkan ini benar. Walaupun orang melayani Tuhan, tapi kalau secara pribadi dia tidak terhubung dalam penyembahan dengan Tuhan, maka sebenarnya rohnya akan lemah. Jemaat yang kelihatannya rajin ke gereja, tapi kalau di dalam gereja dia tidak terhubung dengan penyembahan, persekutuan, hadirat Tuhan melawat dia, memberkati hidupnya, rohnya tetap lemah. Sebenarnya bukan Allah yang butuh disembah, tapi kita memerlukan hubungan dengan Tuhan itu. Lewat penyembahan, Tuhan berkenan bertahta dalam hidup kita. Dia memberkati, dia mengurapi, dia mengubah kita. Yang setuju berkata amin. Mari menyembah Tuhan. Amin. Kunci D. Semua kita nyanyi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu Tuhan. Saya ingin yang di rumah menyembah Tuhan. Semuanya kita menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu Tuhan. Amin. Menyembahmu. Saudara, saya mau tanya, apa berat sih menyembah Tuhan itu? Sebenarnya kalau hati saudara itu rela dan kau berpusat kepada manusia roh, bukan jiwa saudara, penyembahan itu menyenangkan. Penyembahan itu membawa damai sejahtera. Penyembahan itu memberi kekuatan. Tapi lihat bagaimana iblis berusaha selalu menghalangi penyembahan kita. Banyak orang punya urapan dalam pelayanan, tapi sudah kehilangan urapan dalam hatinya sendiri yang terdalam. Saya menggugah hati saudara, apalagi para pelayan-pelayan Tuhan. Bukan alasan engkau di rumah dan engkau tidak mengalami hadirat Allah. Dengan penyembahanmu Tuhan masih bisa datang, mengurapi engkau, mengangkat engkau, dan memperkuat engkau. Amin. Penyembahan. Semua kita membutuhkan penyembahan. Bukan hanya Allah yang haus penyembahan.
Tidak, kita perlu kuasa dari penyembahan itu. Ingatkah saudara, Paulus dan Silas waktu mereka dibelenggu di Filipi? Malam hari mereka menyanyi menyembah Tuhan. Dan timbul gempa bumi. Semua belenggu itu hancur. Dalam penyembahan ada mujizat-mujizat besar. Ingatkah saudara tembok Yeriko? Sikap orang Israel taat kepada Allah juga penyembahan. Tuhan berkata, jalan keliling sambil diam. Mereka taat. Sikap rohnya itu penyembahan. Dan waktu mereka menyembah dengan bersorak di hari ke-7, runtuhlah tembok itu. Apapun masalah saudara hari-hari ini, ketika engkau sudah tidak bisa apa-apa, belajarlah. Ketika sudah tidak bisa apa-apa itu, menyembah Tuhan, ada mujizat besar akan terjadi. Amin saudara. Tuhan mengajari kita ini harus berdoa secara pribadi dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 5. 1 Korintus 14. Saya akan membacakan buat kita 1 Korintus 5 ayat 4. 1 Korintus 5 ayat 4. Satu ayat ini saja untuk menolong kita sungguh-sungguh mengerti bahwa memang Tuhan menghendaki kita itu selalu berdoa, beribadah di dalam roh. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 5 ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Lihat, bahkan persekutuan anak-anak Tuhan itu bukan persekutuan hanya liturgi, hanya agamawi, bukan. Disebut persekutuan dalam roh. Jadi rohnya kita semuanya bangkit untuk beribadah, untuk menyembah, untuk fokus memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi hari ini saudara, saya rindu saudara menyembah Tuhan, tidak asal-asalan. Saya mau katakan penyembahan adalah hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita memberi persembahan, itu nilainya adalah uang. Uang bisa membuat harga diri seseorang naik. Kalau persembahannya kecil, malu. Persembahan besar, sombong, bisa. Tapi kalau penyembahan itu dari hati, yang menilai bukan manusia, tapi Tuhan. Walaupun sudah nyanyi fales, tapi hatimu menyembah. Itu mahal di hadapan Tuhan. Saudara nyanyi aja gak apa lagu, tapi hatimu menyembah. Itu luar biasa. Penyembahan dari roh. Dan bukan hanya nyanyian, tapi juga lebih dari itu sebenarnya. Ada banyak hal yang kita bisa alami, kita bisa lakukan. Nyanyian rohani iya, doa yang dalam roh iya. Waktu kita mentaati firman Allah dalam hidup kita sehari-hari, iya. Itu adalah penyembahan. Saya percaya saudara bisa menangkap maksud hati Tuhan. Saudara harus memulainya hari ini. Saudara harus terus melakukannya dari sekarang. Kalau engkau menyembah dalam roh. Rasakan, memang manusia rohmu bangkit. Manusia rohmu fokus. Pikiranmu pun tunduk kepada manusia roh itu. Bukan sementara kita berdoa pikirannya kemana-mana, tidak fokus, jiwanya melayang-layang. Tidak terkendali, kita berjuang supaya dalam roh. Sebab ibadah yang benar mengandung janji. Makanan kita diberkati, kesehatan kita diberkati. Yang setuju berkata amin. Sekarang bagian kedua, di dalam roh, kemudian di dalam kebenaran. Apa maksudnya? Arti beribadah dalam kebenaran. Berarti orang yang beribadah itu atau yang menyembah itu dipandang benar oleh Tuhan. Kenapa saya katakan dipandang benar Tuhan? Sebab kalau kita benar berdasarkan kita sendiri, kita nggak mampu. Kita benar dalam pandangan Tuhan karena pembenaran dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya untuk menjadi benar? Yang pertama, cara menjadi benar, Kolose 2 ayat 13. Bagaimana caranya menjadi penyembah yang benar? Bagaimana caranya beribadah dalam kebenaran?
Mari semuanya baca Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudaraku, ayat ini ditulis kepada orang-orang di Kolose. Orang Kolose adalah pengikut Kristus yang tidak mengikuti hukum Taurat, sunat secara lahiriah sesuai hukum Musa. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita telah mati karena pelanggaran kita, tetapi hidup kembali bersama-sama dengan Kristus setelah Ia mengampuni dosa kita. Saudara, kita bisa menjadi penyembah benar kalau kita ini menerima pengampunan Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang merasa tidak punya dosa sama sekali? Ada? Apakah para ayah bisa mengatakan aku tidak bersalah dan tidak berdosa? Kita punya kelemahan, kita punya dosa sekecil apapun. Entah pikiran, perkataan, perbuatan, sikap dalam hati pun bisa salah. Dan Tuhan tahu semua kita, Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Tetapi berbahagialah kita karena kita punya Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata kita disucikan oleh Kristus dari semua pelanggaran kita. Saudara, kalau kita menghadap Tuhan, kita harus bertobat. Kita harus senantiasa meminta ampun atas semua dosa kita. Karena firman-Nya kalau kita meminta ampun atas pelanggaran kita, Dia menyucikan kita dari semua kejahatan. Pastikan kalau saudara menghadap Tuhan, saudara itu orang benar. Yang pertama, engkau memang diampuni oleh Tuhan, tetapi engkau juga sudah bertekad bertobat, tidak melakukan dosa-dosamu itu. Dengan demikian Tuhan akan memandang kita ini benar. Jadi yang pertama siapa yang disebut penyembah benar? Yang diampuni Tuhan. Amin. Yang kedua, siapakah orang yang dipandang benar? Markus 11, ini ayat terakhir. Semua buka, Markus 11, 24 sampai 26. Markus 11, 24 sampai 26. Pengajaran tentang hal berdoa. Saya mau katakan begini, kalau Tuhan mengajari, ini adalah rahasia doa yang efektif. Tapi saya juga yakin ini juga rahasia atau kunci penyembahan yang diterima Tuhan. Bagaimana caranya? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang pertama, penyembahan atau doa, permintaan itu harus dengan iman. Semua kita tahu itu. Tapi yang penting yang kedua ini yang saya inginkan, supaya kita semua tidak salah kepada Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi saudaraku, apa yang kedua yang dipandang sebagai kebenaran? Yang pertama, kalau kita diampuni, kita dipandang benar. Yang kedua, kalau kita disucikan dari segala kepahitan hati, kita dipandang benar. Kalau kita sudah minta ampun atas perbuatan dosa kita, satu bagian kita sudah dibenarkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kita marah, kita iri, kita benci kepada mereka? Kalau masih ada orang-orang yang seperti itu dalam hidup kita dan masih tersimpan dalam hati kita, Tuhan mengatakan, sia-sia doamu, sia-sia penyembahanmu. Saudara ingin berkat besar dari Tuhan? Hentikan semua kejahatan yang tersimpan dalam hati dalam rupa kepahitan. Tuhan mengatakan, engkau sudah berdoa dengan iman, engkau sudah menyembah Tuhan dengan iman, itu bagus. Tapi selanjutnya, kalau engkau masih kepahitan, engkau masih marah, engkau masih iri hati, engkau masih membicarakan negatif tentang orang lain, tidak berhenti menyala hatimu, marah kepada orang, dan tidak selesai-selesai, maka semua doa, penyembahan, permohonan menjadi sia-sia. Saya ingin di tengah krisis ini saudara tidak mempersulit diri saudara sendiri. Sudah situasinya susah buat banyak orang. Sesuatu serba sulit sekarang.
Banyak hal yang dipangkas. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, bisa jadi kita ikut krisis. Saudara ingin menerima berkat yang tetap luar biasa, saudara harus bebas dari hati yang kotor. Karena saudara pahit hati, karena saudara marah, karena saudara berselisih sama orang, karena saudara masih menyimpan rasa iri kepada orang lain. Saudara, Tuhan yang mengajari kita. Mari kita maju, mari kita bertumbuh, mari kita mengikuti firman Allah. Karena yang diterima Tuhan bukan hanya penyembah dalam roh. Saudara mungkin sudah berbahasa roh, saudara mungkin sudah bisa penglihatan, atau engkau berkarunia nubuat. Apa artinya kalau engkau tersandung, hatimu masih marah, masih pahit, masih membicarakan buruk tentang masa lalu, dan engkau masih menyala-nyala dengan amarah. Jangan mempersulit diri sendiri. Tuhan ingin memberkati engkau hari ini. Tuhan ingin memulihkan engkau hari ini. Dia ingin membedakan engkau dari orang-orang yang tidak mengenal Dia. Bisakah di saat krisis seperti ini, orang lain krisis, engkau tidak krisis. Orang lain sulit, engkau mudah. Tuhan bisa lakukan. Tapi aku mau tanya kepada saudara, apakah engkau penyembah yang benar? Apakah engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Engkau yang tahu. Saya berdoa, saya selalu minta Tuhan jagai hatiku, supaya aku tetap menjadi penyembah yang benar. Rohku sudah hidup karena lahir baru. Tetapi aku juga ingin hidup taat kepada firman. Aku selalu dalam pengampunan Tuhan. Dan aku ingin ketika memberikan hatiku, tidak ada orang yang aku benci. Siapapun aku bisa bertemu, siapapun aku bisa kerjasama, siapapun aku tetap bisa baik. Kapanpun waktunya, aku harus melakukannya. Saudara mau diberkati Tuhan. Saudara mau malaikat tidak kesulitan membuat jawaban doamu. Menjadi penyembah benar. Penyembah benar. Dan hanya engkau yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Pertanyaannya minggu ini, maukah kita rendah hati mengikuti firman Allah? Yang harus dibenahi, yang harus ditingkatkan, yang harus ditaati. Lihat perbuatan Tuhan yang besar menyertai saudara. Kita berdoa. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Saya undang pemain musik WL dan singer bisa membantu saya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Semua yang di rumah mari menyanyi bersama saya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan semuanya menyanyi dengan hati. Semua menyanyi dalam rohnya. Atas segala penyembahan tidak pernah bisa dipaksakan, tapi penyembahan bisa dipersembahkan. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Mari yang di rumah menyembah Tuhan semua. Mari ikuti kami menyanyi. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar. Kita tinggikan nadanya lebih tinggi buat Tuhan. Layak dipuji, disembah. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Oh haleluya Tuhan. Biar anak-anakmu menyembah Engkau semuanya. Biar hamba-hambamu menyembah Engkau semuanya. Biar kami semua larut dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama. Layak dipuji. Jamaah Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Bapa, lawat rumah kami Tuhan, lawat keluarga kami Tuhan. Raja namamu, sekali lagi kamu layak dipuji,
layak disembah, layak dipuji disembah. Kau layak bertanda, tuluskan. Amin. Raja atas segala, namamu besar Tuhan, kau mulia. Namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia. Semua yang di rumah boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Semua kita menyembah Tuhan. Oh haleluya. Mari Roh Kudus bawa kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kuriana laya sekene karata kadara labu kerala baba baralaya sakana. Semua yang di rumah lepas dalam penyembahan, bebas dalam penyembahan, bebas. Ikadala basata karama, rohmu dikuatkan, dibimbing oleh Roh Kudus. Engkau menyembah dalam roh. Gonala masyakara basanara, hirata karabasakara lamasenara, kikakata karabasekarara. Mari Roh Kudus lawat. Penuhi. Semua kau penuhi, semua kau lawat. Haleluya. Penuhi. Saudara yang rindu Tuhan angkat tangan. Yang merindukan Tuhan angkat tangan. Biar Tuhan jamah kau. Hinalama sekara basakandara. Haleluya. Layak dipuji disembah, kau yang bertanda, tulus karena lama sadara takkan ramasu termulia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, jangan menjadi penyembah liturgi. Jangan hanya menjadi penyembah agamawi. Sebab bukan agama atau liturgi yang selamatkan engkau, tapi kasih karunia. Kalau engkau sudah dilahirkan kembali dalam Kristus, maka bangunlah kesadaran rohani. Engkau milik Tuhan, engkau membutuhkan Tuhan, engkau merindukan Tuhan, dan engkau memberi penyembahan kepada Tuhan. Menjadi penyembah yang benar, menyembah dengan sungguh-sungguh dari roh saudara. Taklukkan pikiran. Pikiran itu sering menghambat kita menyembah. Taklukkan di dalam roh yang takut akan Allah. Dan kemudian terima pengampunan Tuhan. Bersihkan hatimu supaya penyembahanmu bukan penyembahan yang kosong dan sia-sia. Jangan hanya suaramu seperti nyaring, lagu-lagumu banyak, tapi hatimu tidak bersih. Dan kalau begitu Tuhan tidak akan menerima penyembahanmu. Firman ini disampaikan sebagai kasih Tuhan kepada kita. Tuhan itu Bapak kita, Dia sayang kita. Dia ingin memberkati roti makanan kita, memelihara kesehatan kita. Kita akan dibuat berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berkatnya selalu ada, perlindungannya selalu nyata, tapi Dia akan menuntun kita karena kasih-Nya. Kalau sudah perlu berdamai, sudah harus berdamai. Kalau sudah perlu bertobat, harus bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa. Minggu ini menjadi minggu yang istimewa buat kami. Karena kami tahu Tuhan, inti dari kehidupan kami dipilih oleh Tuhan adalah hubungan. Hubungan itu dibangun lewat pengenalan akan Allah yang membuat kami punya dasar untuk menyembah. Dan sekarang kami telah mengenal Engkau.
Bagaimana kami tidak menyembah Engkau? Kami pasti menyembah Engkau. Kami memberi segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Hanya Kaulah Tuhan, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami kagum akan Engkau karena Engkau setia, Engkau hebat. Sekarang Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi lewat perjamuan kudus. Siapkan kami. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang di rumah, seperti biasa, saya berharap Bapak Ibu setiap kali mengikuti ibadah kita, maka perjamuan kudusnya sudah disiapkan. Jadi sekarang silakan dibagi kepada anggota keluarga. Semua boleh membagikannya. Saya akan tunggu sampai semua mendapatkan roti dan anggur. Bapak Ibu tidak harus membeli roti seperti yang kami pegang, roti yang dari toko buku Kristen. Seandainya sulit dapat, roti tawar boleh, biskuit kecil boleh, tidak apa-apa. Esensinya itu kita doakan menjadi tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah siap, mari semuanya diangkat rotinya. Roti diangkat di tangan kanan. Semua ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini. Kami mengimaninya dan menerimanya sebagai tubuh-Mu yang telah disalibkan bagi kami. Kami percaya melalui kematian-Mu, kami semua diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup diberkati di bumi ini. Kami dilayani para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit kami semuanya sudah ditanggung oleh bilur-bilurnya. Kami menjadi sembuh. Kami percaya segala sengsara, penderitaan, kegagalan, kekacauan, kemiskinan, semua sudah selesai oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami diubahkan menjadi berhasil dan beruntung sebab kami percaya dan menerima. Inilah tubuh Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Ketika roti itu masuk dalam tubuh kita, roti yang fana itu dirubah secara iman menjadi ilahi. Tuhan Yesus ada pada kita. Dia milik kita, kita miliknya. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkan atau dibiarkan. Saudara percaya apapun masalahmu, mujizat pasti terjadi dalam hidup. Jangan guncang imanmu karena keadaan. Mari angkat anggur, kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya di kayu salib darah-Mu dicurahkan menjadi perjanjian baru bagi kami semua. Supaya dosa kami diampuni, hidup kami diubahkan menjadi segambar serupa dengan Engkau. Kami percaya darah Yesus berkuasa sebagai pagar ilahi bagi kami. Semua serangan jahat, rancangan setan-setan digagalkan, dibatalkan, dilepaskan dari hidup kami. Dan kami semua diberkati karena kami menerima darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Mari kita naikkan pujian syukur ini. Matamu dengan apakah ku balas? Ku balas Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan pada hari ini. Haleluya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, setiap kita yang ada di rumah-rumah kita semua akan menjadi penyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu doa kami bagi setiap Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah ini bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya dan alangkah limpahnya berkat Allah yang disampaikan, yang dicurahkan kepada setiap kita. Hari ini kita semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Terima kasih kepada hambanya, Pastor Heru Johananta yang telah melayani kita, yang di dalam firman Tuhan dan melayani kita di dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui setiap firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, setiap kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Hari ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada ibadah ini. Biarlah seluruh pelayanan dari hamba-hamba Tuhan ini semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melayani di rumah Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan turun kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Dan hari ini juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah ini ya. Sekalipun ibadah kita ini adalah ibadah online, sekalipun kita beribadah di rumah-rumah kita, tetapi kesetiaan Bapak Ibu di dalam beribadah kepada Tuhan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Biarlah di rumah-rumah kita penyembahan-penyembahan itu akan kita bangun. Di dalam rumah-rumah kita pujian kepada Allah itu akan kita naikkan. Ya, biarlah kita akan menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Jemaat GBI Victory, jemaat GBI Eliabes akan menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan karena kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Sungguh persembahan dari Bapak Ibu ini akan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Biarlah melalui setiap persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan misi yang kita bawa di hadapan Tuhan, semuanya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang memberi persembahan akan semakin diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, hari ini juga kami mengingatkan kepada setiap kita, biarlah kita akan terus setia mengikuti program Mesbah Keluarga. Melalui pengajaran yang diberikan oleh gembala kita akan terus ikuti pengajaran ini, kita akan setia, kita akan terus makan makanan rohani yang diberikan oleh gembala kita. Dan kita semua akan bertumbuh bersama-sama di dalam kasih dan pengenalan akan Allah. Amin. Mari kita semua terus bersyukur, kita terus tekun. Biarlah setiap pengajaran ini akan sungguh-sungguh membawa iman kita, pertumbuhan iman kita masing-masing.
Dan saya juga mengingatkan kepada setiap kita untuk terus setia di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam program Suka Membaca Alkitab. Mari kita dengan setia, kita dengan tekun membaca firman Tuhan supaya kita terus memiliki makanan rohani yang baru setiap hari. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Dan sebelum kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan, hari ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat, baik jemaat GBI Victory ataupun jemaat GBI Eliabes yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mendoakan dari tempat ini supaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Amin. Ya, melalui ulang tahun kita, pertambahan usia kita, Tuhan akan semakin menganugerahkan kasih setianya, kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Juga bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, kami juga mendoakan dari tempat ini, kiranya berkat Tuhan menyertai pernikahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan, keharmonisan, kerukunan itu dinyatakan atas setiap kita. Haleluya. Biarlah Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kini saatnya kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita akan mengangkat persembahan di hadapan Tuhan, biarlah kita akan memberikan persembahan ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Mari kita akan angkat persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan kami berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang besar, yang melimpah atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mengangkat persembahan di hadapan Tuhan. Kalau di tangan kami ini ada persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, kami berdoa di hadapan Tuhan supaya persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan seluruh persembahan kami ini Tuhan di hadapan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu melalui gereja GBI Victory dan gereja GBI Eliabes. Kami berdoa supaya setiap kami yang mengangkat persembahan di hadapan-Mu, Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau akan memberkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau akan memberkati rumah tangga kami Tuhan. Engkau akan memberkati seluruh usaha yang kami lakukan. Kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini akan sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami yang kami berikan dengan rasa syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berikan persembahan ini. Haleluya. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan berikan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Waktu saya serahkan. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Mari semuanya yang di rumah berdiri sama-sama. Kita berdiri dan kita akan terima doa berkat. Saudara, angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Saudaraku, turunlah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang memberi kita kuat kuasa dan hikmat, membuat kita diberkati dengan penuh keberhasilan, diperluas daerah kita. Kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Pada akhirnya Tuhan meluputkan kita dari semua malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa kita. Biarlah semua berkat datang pada kita, menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesus.
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.